Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Crispy ID, di mana channel ini akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri, hingga sejarah, dalam kemasan cerita bergambar. Jadi untuk kalian yang suka dengan konten seperti ini, mohon dukungannya dengan cara like, komen, share, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Dan pada video kali ini, admin akan menceritakan salah satu kasus misteri, yang bahkan sampai saat ini masih belum diketahui apa penyebabnya. Kasus ini biasa disebut dengan nama, The Panama Girls. Chris Kremers, yang berusia 21 tahun dan Lisa Nevron yang berusia 22 tahun, berasal dari Amersfoort, Provinsi Utrecht, Belanda. Lisanne telah menyelesaikan studinya di bidang sains di Deventer. Sementara itu, Chris baru saja menyelesaikan kuliahnya di jurusan Pendidikan Kebudayaan Sosial di University of Utrecht. Lisanne diketahui pindah ke sebuah asrama bersama Chris di Amersfoort, dan bersama-sama mereka berdua bekerja di Cafe in den Kleinen Haag. Mereka berdua bekerja demi mengumpulkan uang untuk berlibur ke Panama. 6 bulan kemudian uang yang dikumpulkan sudah mencukupi. Lisanne dan Chris kemudian segera menyusun rencana perjalanan mereka ke Panama. Perjalanan itu juga ditujukan bagi kelulusan Lisanne dan kesempatan bagi Chris untuk mempraktekkan ilmu yang didapatnya di kampus. Selain itu, mereka juga berniat untuk belajar bahasa Spanyol dan menjadi relawan di sana. Mereka berdua tiba di Panama pada tanggal 15 Maret 2014. Selama berada di negara tersebut, Chris dan Lisanne tinggal bersama dengan warga lokal. Mereka juga sempat menghabiskan 2 minggu melakukan penjelajahan di hutan Panama, sebagai salah satu bagian dari misi perjalanan mereka ke Panama. Lisanne dan Chris diketahui menambah 1 bulan waktu tinggal mereka di Panama, sehingga mereka bisa menjadi relawan bagi sekolah-sekolah lokal di sana. Pada tanggal 1 April 2014, kedua gadis muda itu berpamitan pada keluarga tempat mereka tinggal. Rencananya di hari yang cerah itu mereka akan melakukan pendakian. Mereka bahkan sempat memposting rencana perjalanan mereka tersebut di laman Facebook. Rencananya mereka akan pergi ke Boquete, Chiriquí. Turut bersama mereka juga seekor anjing milik keluarga. Mereka diketahui sempat makan siang bersama dengan 2 orang pemuda Belanda, sebelum akhirnya memulai perjalanan dekat hutan hujan yang mengelilingi gunung berapi baru. Kemungkinan keduanya berencana pergi ke Pianista. Namun pada sore harinya, anjing keluarga itu kembali ke rumah tanpa Chris dan Lisanne. Merasa aneh dengan hal tersebut, akhirnya keluarga tempat mereka tinggal pun mulai melakukan pencarian. Namun keduanya tak juga ditemukan atau kembali ke rumah. Karena hari sudah malam, pencarian kemudian dilanjutkan keesokan harinya. Sebenarnya, Chris dan Lisanne telah membuat janji temu dengan seorang pemandu turis lokal, untuk perjalanan mereka ke Boquete, tetapi keduanya diketahui tak pernah bertemu dengan pemandu tersebut. Mengetahui hal ini, keluarga segera menghubungi pihak kepolisian, yang kemudian segera bergerak, melakukan pencarian melalui udara dan jalan darat, dengan berjalan kaki. Pencarian ini juga melibatkan penduduk lokal, serta beberapa anjing pelacak. Sementara itu, keluarga Chris dan Lisanne di Belanda segera terbang ke Panama, mereka membawa serta detektif dari Belanda. Mereka semua kemudian bersama-sama melakukan pencarian hingga 10 hari lamanya. Keluarga Chris dan Lisanne bahkan menawarkan hadiah sebesar $30.000, bagi siapa saja yang berhasil menemukan mereka. Setelah 10 hari pencarian, dan tak ada tanda-tanda jejak keduanya, tiba-tiba ada seorang wanita datang. Ia membawa sebuah tas ransel biru, yang ditemukannya di sungai dekat desa Alto Romero, di wilayah Boca del Toros. Tas ransel itu tak lain adalah tas ransel yang dipakai Chris, saat meninggalkan rumah terakhir kali. Di dalamnya, polisi menemukan 2 kacamata hitam, paspor Lisanne, botol air minum, 2 bra, dan uang senilai $83. Selain barang-barang itu, di dalam tas ransel itu polisi juga mendapati telepon genggam Lisanne dan Chris, dan juga sebuah kamera milik Lisanne. Polisi segera melakukan pemeriksaan pada telepon genggam dan kamera itu.
berharap agar mendapatkan petunjuk atas kasus menghilangnya kedua gadis tersebut. Benar saja, beberapa petunjuk didapatkan dari perangkat-perangkat tersebut. Ada 100 file foto, yang semuanya diambil dalam waktu 10 hari sejak mereka menghilang. Beberapa foto awal memperlihatkan, keduanya begitu gembira dan menikmati petualangan mereka di hutan belantara. Namun beberapa foto terakhir justru menunjukkan hal-hal yang mengerikan. Terkuak bahwa selama 4 hari pertama sejak mereka menghilang, tampaknya mereka mencoba menghubungi pihak kepolisian, dengan menekan nomor telepon darurat Belanda 112, dan nomor darurat Panama 911. Dua panggilan darurat pertama, dilakukan beberapa jam setelah mereka melakukan pendakian. Semua panggilan itu berjumlah 77 kali. Masih dari pemeriksaan telepon genggam, terlihat bahwa pada tanggal 6 April, ada sebuah panggilan keluar. Sayangnya pada tanggal 11 April, telepon itu mati total karena kehabisan baterai. Investigasi selanjutnya mengarah pada kamera Lisanne. Pada foto pertama, terlihat diambil pada pagi hari tanggal 1 April 2014, saat mereka baru saja meninggalkan rumah. Kemudian ada foto-foto yang memperlihatkan keduanya meninggalkan Pianista, dan seperti hendak menyeberang ke area lainnya. Wilayah ini sebenarnya tidak dijaga oleh petugas penjaga hutan, namun dihuni oleh penduduk asli yang tinggal di dalam hutan, termasuk di dalamnya suku Ngobe, yang desanya berjarak sekitar 12 jam dari Continental Divide di mana tas ransel biru ditemukan. Beberapa foto setelah itu sebenarnya agak mengerikan. Sebuah foto tampak diambil pada tanggal 8 April, sekitar pukul 1 hingga 4 dini hari, di lokasi yang tak diketahui. Pada foto yang gelap itu, terlihat barang-barang milik Chris dan Lisanne tercecer di bebatuan. Dan foto yang paling mengejutkan, yaitu foto yang memperlihatkan darah bercucuran di pelipis Chris. Anehnya dari banyak file foto itu, sekitar 90 foto diambil, setelah 10 hari keduanya menghilang. Dan terdapat sebanyak 87 foto gelap gulita. Polisi kemudian melakukan pencarian kembali, di lokasi di mana tas biru itu ditemukan. Dengan bantuan orang-orang suku Ngobe, pihak kepolisian akhirnya menemukan pakaian Chris terlipat rapi, di tepi Rio Culebra, sebuah sungai di Serpent. 2 bulan kemudian, ditemukan sebuah tulang panggul dan kaki, di dalam sebuah sepatu boot. Bersama dengan itu juga, ditemukan pula 2 buah tangan lengkap dengan tulang. Tes DNA kemudian dilakukan, dan hasilnya teridentifikasi sebagai milik Chris dan Lisanne. Sepatu boot dan kaki yang berada di dalamnya adalah milik Lisanne, sementara tulang pinggul itu adalah tulang Chris. Namun anehnya, tulang-tulang lainnya yang ditemukan ternyata milik 3 orang lain yang berbeda. Mungkinkah ada korban lainnya juga? Namun sebenarnya, penemuan bagian tubuh Chris dan Lisanne sendiri penuh dengan tanda tanya. Tulang Lisanne menunjukkan tanda pembusukan alami, namun tulang milik Chris terdapat keanehan, yaitu tulang itu berwarna putih bersih, seolah-olah telah sengaja diputihkan sebelumnya. Bahkan tim forensik dari Belanda atau Panama tak ada yang dapat menetapkan sebab kematian kedua gadis tersebut. Tim Belanda menyimpulkan kematian mereka sebagai akibat dari kecelakaan, sementara tim forensik Panama mempercayai ada indikasi tindakan kriminal pada kematian Chris dan Lisanne. Hingga pada November 2014, kepolisian mengeluarkan pernyataan bahwa kematian Chris Kremers dan Lisanne Vroon akibat cedera yang bisa saja diakibatkan terseret arus sungai. Salah satu dari mereka mengalami cedera, dan yang lainnya berusaha menolong tetapi juga ikut cedera. Meskipun telah ditetapkan sebab kematiannya, namun banyak yang meyakini sebab kematian keduanya lebih rumit daripada itu. Ada beberapa teori yang muncul, mulai dari penculikan, pemerkosaan, penjualan organ, hingga kanibalisme. Sampai saat ini, kasus hilangnya dan kematian Chris Kremers dan Lisanne Vroon masih misterius. Itulah kisah mengenai Panama Girls, kasus yang sempat menghebohkan dunia, dan bahkan kasus ini masih menjadi teka-teki hingga saat ini. Jika teman-teman tahu informasi lainnya, ataupun ada kesalahan dalam video ini, silakan tuangkan pendapat kalian dalam kolom komentar di bawah ini.
Like dan share video ini jika kalian suka, jangan lupa untuk berlangganan dengan cara subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.